Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran sosiologi. Nama saya Ferry Fadli, bisa dipanggil Pak Ferry. Materi yang akan saya jelaskan di sini fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat di kelas 1. Untuk KD-nya, yang pertama, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. 4.1 Menalar suatu gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologi. Itu untuk KD mata pelajaran sosiologi. Mungkin kepada saya sudah kenal semua. Saya Pak Ferry, bisa dipanggil Pak Ferry gitu. Baik, saya lanjut. Sebagai bagian dari ilmu sosial, objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi dan berdomisili dalam suatu wilayah tertentu. Kehidupan sosial masyarakat bersifat dinamis dan selalu berubah. Perubahan tersebut ada yang cepat, ada pula yang perlahan. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam hal ini, sosiologi dapat berperan dalam mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Sosiologi juga diharapkan dapat menelaah serta membantu dalam hal penyelesaian tiap-tiap masalah sosial dalam rangka menciptakan lingkungan masyarakat yang baik dan sejahtera. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya kita simak tentang video ini. Baik, yang pertama di sini hakikat sosiologi. Apa sosiologi itu sendiri? Kenapa harus ada sosiologi seperti itu? Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objeknya studinya adalah masyarakat, di mana sosiologi akan membicarakan tentang permasalahan sosial, gejala sosial, penyimpangan, perubahan sosial, baik yang cepat atau lambat seperti itu. Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa Latin yang yaitu socius dan logos. Socius artinya teman atau kawan, dan logos artinya ilmu atau pikiran. Secara sederhana dapat diartikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar teman dengan teman. Artinya sosiologi itu sendiri mempelajari tentang interaksi masyarakat, hubungan masyarakat seperti itu. Sedangkan di istilah sosiologi di sini dikemukakan oleh tokoh Prancis yang bernama Auguste Comte melalui bukunya Cours de Philosophie Positive. Seperti itu. Sebenarnya ada beberapa tokoh atau para ahli sosiologi yang mendefinisikan tentang sosiologi, yaitu ada Alan Johnson, Auguste Comte, Karl Schwartz, Max Weber, Piotr Sorokin. Itu banyak tokohnya yang mendefinisikan sosiologi. Saya bacakan satu saja. Yang menurut Max Weber di sini, sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretasi mengenai tindakan-tindakan sosial yang berhubungan dengan suatu penjelasan kausal mengenai arah dan konsekuensi tindakan sosial, yang mana bahwasanya sosiologi itu mencakup keseluruhan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti permasalahan sosial, kemiskinan, itu akan dibicarakan di sosiologi seperti itu. Lanjut, objek kajiannya sosiologi sendiri
Objek studi suatu ilmu dapat dipahami dari segi materi maupun segi formalnya. Sudut pandang ilmu itu sendiri secara material, objek studi sosiologi adalah manusia, baik sebagai individu maupun sebagai dari kelompok-kelompok sosial. Sedangkan dari segi formalnya, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Artinya sudah jelas di sini, sosiologi itu mengkaji tentang masyarakat, antar individu, antar kelompok, hubungan antar masyarakat, seperti itu. Itu objek kajian sosiologi. Nah, di sini pokok pembahasan sosiologi menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim mengatakan bahwasannya faktor sosial adalah pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, merasa. Faktor sosial tersebut berada di luar individu dan mempunyai kekuatan merasa atau mengendalikan individu tersebut. Sudah jelas di situ bahwasanya sosiologi itu sebagai pengendali dalam masyarakat. Nantinya ketika ada permasalahan, sosiologi itu bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan, seperti itu. Contoh saja, sambil saya ambil kemiskinan, bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan kemiskinan itu. Semisal dengan bantuan BLT, bantuan langsung tunai, ataupun PKH seperti itu, ataupun raskin, itu juga mengurangi kemiskinan. Baik, selanjutnya yaitu ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, di sini empiris. Ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Hasilnya tidak bersifat spekulatif atau menduga-duga. Yang kedua, teoritis. Suatu ilmu pengetahuan selalu berusaha menyusun karakteristik dari hasil-hasil pengamatan. Yang ketiga, kumulatif. Disusun atas dasar teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, serta memperkuat teori-teori lama. Yang keempat, nonetis. Pembahasan suatu masalah tidak memprioritaskan baik buruk masalah tersebut, tetapi lebih bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Artinya dari sosiologi sendiri mempunyai 4 ciri-ciri di sini: empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Di mana sosiologi ini dalam menyelesaikan masalah biasanya dilakukan dengan cara penelitian. Artinya penelitian itu tidak secara duga-duga, secara langsung terjun ke masyarakat, seperti itu. Dari hasil-hasil pengamatannya nanti semisal kemiskinan, apa yang harus dilakukan, seperti itu, dengan menggunakan teori-teori yang ada. Oh, cara pemiskinan ini harus dilakukan seperti ini supaya kemiskinan itu bisa terangkat. Contoh lain, penyimpangan. Apa yang membuat mereka menyimpang sehingga pemuda itu melakukan penyimpangan? Apa teorinya yang sekiranya bisa menghilangkan penyimpangan itu? Seperti itu. Ya, dilanjut. Di sini kegunaan sosiologi ada 2. Yang pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk penelitian. Kenapa di sini sosiologi untuk pembangunan? Kenapa untuk penelitian? Sudah jelas bahwasanya sosiologi itu membicarakan tentang masyarakat, baik tentang pembangunan, penelitian, seperti itu. Pembangunan sendiri kita tahu bahwasanya gejala-gejala sosial masyarakat itu sangat banyak, sehingga perlu di sini saya akan menjelaskan kegunaan sosiologi. Yang pertama untuk pembangunan, yang kedua untuk penelitian. Yang mana kita tahu bahwasanya sosiologi itu sudah membicarakan tentang gejala-gejala sosial, permasalahan-permasalahan sosial, sehingga bisa membangun masyarakat yang lebih maju, seperti itu. Nantinya juga ada perubahan yang membawa kemajuan dan ada yang kemunduran, seperti itu dari segi pembangunan. Sedangkan penelitian di sini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, misal penyimpangan, kemiskinan, dan sebagainya. Lanjut, peranan sosiologi. Di sini sosiologi sebagai ahli riset. Yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Yang ketiga, sosiologi sebagai teknisi.
dan yang keempat sosiologi sebagai guru ataupun pendidik, sudah jelas di situ. Terbentuknya masyarakat. Untuk membentuknya suatu masyarakat paling sedikit harus memenuhi 3 unsur berikut. Terdapat sekumpulan orang, sudah jelas di situ untuk membentuk masyarakat. Yang kedua, berdiam atau bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama. Apakah ketika pergi di situ dikatakan masyarakat? Seperti itu. Selanjutnya, di sini akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan, seperti itu. Artinya dalam terbentuknya masyarakat nanti yang bertinggal lama di situ, sehingga nanti membentuk tradisi kebudayaan, seperti itu, kebudayaan yang ada. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang masalah sosial. Sosiologi umumnya mempelajari gejala-gejala fenomena masyarakat yang normal atau teratur. Akan tetapi tidak selamanya gejala-gejala itu keadaannya normal sebagaimana yang dikehendaki masyarakat yang bersangkutan. Gejala-gejala sosial yang tidak sesuai antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi dinamakan masalah sosial. Banyak sekali masalah sosial itu, penyimpangan, kemiskinan tadi seperti itu, pembunuhan, itu dikatakan masalah sosial. Klarifikasi masalah sosial. Sarjana Sukanto mengatakan bahwa perbedaan masalah sosial menjadi 4, yaitu masalah sosial dari faktor ekonomis, misalnya kemiskinan, pengangguran. Bahwasanya di situ masalah sosial yang terjadi di ekonomi itu kemiskinan. Ya, contohnya saja di Indonesia saja kemiskinan itu tidak bisa dikurangi, akan tetapi semakin bertambah, seperti itu. Begitupun dengan pengangguran, apalagi dengan keadaan yang seperti ini, pengangguran semakin banyak, itu kemiskinan, seperti itu, karena ada COVID-19 di sini. Yang selanjutnya masalah sosial dari faktor biologis, misalnya penyakit menular. Sudah jelas bahwasanya masalah sosial dari faktor biologis, misalnya penyakit menular di sini, contohnya TBC, corona di sini, COVID-19, seperti itu. Masalah sosial dan faktor psikologis, misalnya penyakit saraf, bunuh diri, gila, dan lain-lainnya. Artinya dalam masalah sosial di sini berhubungan dengan kejiwaan, gangguan sarafnya, gila, seperti itu. Yang terakhir, masalah sosial dari faktor kebudayaan, misalnya perceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik, ras, dan lain-lainnya. Kenapa di sini ada faktor kebudayaan? Perceraian di sini dikarenakan adanya perkawinan di bawah umur, sehingga ada perceraian di situ. Juga pencurian, kenakalan remaja, dan konflik ras, dan lain sebagainya. Beberapa masalah sosial yang penting. Yang pertama, kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga atau keretakan, masalah remaja. Peperangan, pelanggaran terhadap norma, pelacuran, kenakalan remaja, masalah keadaan sosial, masalah kependudukan. Di sini juga masalah sosial yang berhubungan dengan norma ataupun nilai yang ada atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Itu juga dikatakan masalah sosial yang ada di masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran, semisal ada norma hukum, nantinya norma kebudayaan, norma sosial, yang mana dari masalah-masalah sosial tersebut yang membuat menjadi permasalahan sosial yang berhubungan dengan norma yang ada. Contoh di situ pelacuran dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa lewat via WhatsApp ke nomor saya, sudah ada di grup. Jadi untuk yang mau bertanya bisa lewat itu, karena live Facebook, YouTube-nya ini saya upload terlebih dahulu, seperti itu. Silahkan yang mau bertanya.
Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.